Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 567. Profesor, mengapa kami dikirim ke sini? Di warung Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, seorang mahasiswa tingkat 2 menatap kosong ke arah guru yang duduk di sebelahnya. Dua siswa lainnya dan dua guru juga tampak bingung. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing setidaknya adalah sekolah dengan ketenaran. Kenapa kiosnya ditempatkan di tempat terkutuk ini? Mereka tidak keberatan ditempatkan di lantai 2. Tetapi karena kios juga ditempatkan di tempat yang agak terpencil, mereka mau tidak mau meragukan apakah pusat pameran ingin mereka mendapat kesempatan untuk merekrut mahasiswa baru. Kedua guru dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing juga tampak depresi. Awalnya, dengan ketenaran Fang Qiu, universitas pasti bisa menarik banyak orang untuk berkonsultasi tentang perekrutan. Tetapi siapa yang tahu bahwa kios mereka ditempatkan di sini? Tidak ada yang bisa kami lakukan. Guru lain yang mengetahui cerita di dalamnya tersenyum masam dan berkata, saya dengar ada rumor bahwa universitas lain telah sepakat. Mereka mengatakan bahwa pengaruh universitas kami sangat besar sehingga akan mempengaruhi konsultasi penerimaan mereka, jadi mereka dengan suara bulat memutuskan untuk menempatkan kami di sini. Mendengar hal itu, ketiga mahasiswi UJCM di warung itu langsung merasa bangga sekaligus marah. Mereka bangga karena universitas mereka telah menunjukkan pengaruhnya secara penuh dan bahkan mulai membuat takut universitas lain. Dan yang membuat mereka geram adalah universitas-universitas tersebut justru bergandengan tangan untuk menekan UJCM. Benar-benar tidak tahu malu. Itu bisa dimengerti jika kamu memikirkannya. Seorang guru mengangguk dan berkata, sepertinya pendaftaran tahun ini relatif mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, sangat sedikit orang yang datang ke tempat kami untuk berkonsultasi. Selain itu, banyak siswa yang kami rekrut adalah mereka yang menerima pemindahan. Tetapi hal-hal mungkin sedikit berbeda tahun ini. Bagaimanapun, ada Fang Qiu di universitas kita. Guru lainnya terkekeh. Saat memikirkan Fang Qiu, mereka tidak bisa menahan rasa bangga. Berbeda dengan kedua guru tersebut, ketiga siswa tersebut hanya saling memandang dan tersenyum pahit. Dilihat dari percakapan kedua guru, ketiganya adalah siswa yang telah ditempatkan kembali di sana. Meski begitu, skor kelulusan minimum pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing biasanya sedikit lebih tinggi daripada universitas kelas 1. Ada sedikit perbedaan antara berbagai jurusan, tetapi secara umum, nilai pendaftaran kurang lebih sama. Oleh karena itu, mereka yang diterima di UJCM semuanya memiliki kemampuan yang nyata. Namun, dibandingkan dengan Fang Qiu, mereka hanya bisa dianggap sebagai pelaksana aplikasi ulang. Ngomong-ngomong, seorang guru yang agak lembek, yang sudah duduk di belakang meja konsultasi, berkata sambil membuka botol airnya, saya mendengar dari sekolah bahwa akan ada siswa lain yang datang nanti. Ketiga siswa itu linglung. Salah satu dari mereka segera bertanya, Profesor Yang, jika demikian, mengapa dia tidak ikut dengan kita? Profesor yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, mungkin dia memiliki hal-hal lain yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Bagaimanapun, itu baik untuk memiliki satu uluran tangan lagi. Kalau tidak, kami berlima mungkin tidak cukup untuk menangani sesi konsultasi ini. Ya, guru lain yang proporsional mengangguk. Tak lama kemudian, jam 9 pagi. Rapat konsultasi secara resmi dimulai. Di stasiun kereta berkecepatan tinggi di Jikuan, Fang Qiu, yang mengenakan topi dan topeng, baru saja turun dari kereta. Saat keluar dari stasiun kereta berkecepatan tinggi, Fang Qiu mengeluarkan ponselnya dan masuk ke akun Weibo-nya. Para siswa yang telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun ini, masa depan teman sekelas junior saya, dan staf cantik yang bekerja keras di sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi, saya datang. Posting telah dikirim. Kemudian, Fang Qiu menyimpan ponselnya. Dia baru saja keluar dari stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Tanpa ragu, Fang Qiu naik taksi menunggu tamu di gerbang dan langsung menuju ke pusat pameran internasional di Jikuan. Dahulu kala, Chen Yinseng berbicara dengan Fang Qiu tentang pendaftaran perguruan tinggi. Saat itu, Fang Qiu telah berjanji untuk membantu pendaftaran. Jadi, segera setelah sesi konsultasi untuk pendaftaran perguruan tinggi dimulai, Chen Yinseng segera meminta Fang Qiu untuk bergegas ke sesi tersebut. Tujuannya adalah untuk merekrut lebih banyak siswa dari Provinsi Qilu, karena siswa-siswanya yang membumi, rajin, dan pekerja keras. Selain itu, skor kelulusan cukup baik untuk Provinsi Qilu. Siswa-siswa tersebut sangat cocok untuk belajar pengobatan Tiongkok. Oleh karena itu, Chen Yinseng ingin Fang Qiu pergi ke acara ini secara langsung.
Ketika sesi konsultasi resmi dimulai, tak terhitung banyaknya mahasiswa dan orang tua mereka, yang telah menunggu di luar pusat pameran, langsung bergegas masuk dan mulai berkonsultasi dengan nilai minimum kelulusan masing-masing universitas untuk melihat apakah mereka punya kesempatan untuk diterima. Namun, sebagian besar siswa dan orang tua tetap di lantai pertama. Sebagai perbandingan, orang di lantai 2 jauh lebih sedikit. Yang paling penting adalah bahwa universitas yang diatur di lantai pertama jelas merupakan yang teratas. Ketika para siswa dan orang tua melihat nama-nama universitas kelas 1 itu, kaki mereka hanya terpaku di lantai pertama. Terlepas dari nilai kelulusan yang tinggi, mereka masih berdesak-desakan menuju kios untuk mengajukan berbagai macam pertanyaan. Setelah memastikan bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk diterima, mereka dengan getir beralih ke universitas berikutnya. Dan bagi mereka yang sudah yakin bisa masuk universitas itu, mereka akan tetap berkonsultasi di warung untuk waktu yang lama, lalu lanjut ke yang berikutnya untuk berkonsultasi masalah yang sama untuk perbandingan. Di lantai 2, kios Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sama sekali tidak sibuk. Karena di lantai 2 tidak banyak orang dan letak warung mereka yang terpencil, hanya sedikit orang yang datang untuk berkonsultasi saat ini. Meski begitu, meski sesi konsultasi sudah dimulai, masih ada siswa yang belum datang. Kedua guru itu sedikit tidak puas. Kenapa orang ini belum datang? Apakah semua siswa suka mengudara sekarang? Profesor Yang, guru yang sedikit kelebihan berat badan, mengeluh pada dirinya sendiri. Sayangnya, siswa kami saat ini bahkan tidak memperhatikan pendaftaran. Bagaimana dia bisa tetap terlambat di hari yang begitu penting? Guru yang lain mulai mengkritik siswa yang terlambat. Ngomong-ngomong, profesor yang tiba-tiba bertanya, "Li Tua, apakah Anda memiliki nomor telepon siswa terakhir?" "Tidak, saya tidak." Profesor Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tadinya aku akan bertanya padamu." Nah, para siswa saat ini tidak tahu apa-apa tentang ketepatan waktu. Lupakan saja. Profesor yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak memiliki banyak pengunjung di kios. Dan tentu saja belum ada kekurangan tenaga kerja. Mari kita kerjakan sendiri untuk sementara waktu." Pembaruan oleh V. Ip Novel. Com. Setelah itu, setiap orang mulai menjalankan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang ke lantai 2. Segera, beberapa siswa berkumpul di sekitar kios pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing. Mereka semua mengagumi universitas tersebut dan datang secara khusus untuk mencari kios konsultannya. Orang pertama yang datang ke kios itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan. "Halo, Profesor." Pria muda itu melihat spanduk itu terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa dia telah menemukan kios pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing, dia menuju ke meja konsultasi sambil tersenyum dan duduk. Pria muda itu menyapa kedua profesor itu terlebih dahulu dan kemudian bertanya, "Saya benar-benar ingin mendaftar ke Universitas Pengobatan Tiongkok. Saya mendapat nilai 600 di jurusan sains. Bisakah saya diterima?" "Seharusnya tidak ada masalah." Profesor yang tersenyum riang dan berkata kepada pemuda itu, 600 sudah merupakan nilai yang tinggi. Garis yang lewat tahun ini adalah 440. Dan kami tidak lagi memiliki jalur kelulusan yang berbeda untuk jurusan dengan nilai berbeda seperti yang kami miliki di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, garis kelulusan ini pada dasarnya adalah garis untuk jurusan kelas 2. Dan berdasarkan kasus sebelumnya, garis untuk jurusan kelas 1 adalah sekitar 540. Jadi, 600 adalah nilai yang sangat bagus. Seharusnya tidak ada masalah untuk penerimaan Anda. Betulkah? Mata pemuda itu langsung berbinar. Betulkah? Karena Anda memiliki niat untuk melamar jurusan pengobatan Cina, saya akan memperkenalkan jurusan universitas kami kepada Anda terlebih dahulu, kata profesor yang sambil tersenyum. Profesor, jangan repot-repot. Yang saya inginkan hanyalah melihat Fang Qiu. Pemuda itu segera menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menghentikan profesor yang dari pengenalan jurusan. Setelah itu, dia dengan cepat bertanya, "Apakah saya akan melihat Fang Qiu di universitas jika saya diterima?" "Ya, kamu akan." Di sampingnya, seorang siswa tahun kedua mengangguk dengan sangat pasti dan berkata, "Fang Qiu akan menjadi mahasiswa tingkat 2 tahun depan." Itu hebat. Pemuda itu sangat senang. Setelah itu, 2 guru dan 3 siswa menerima sepasang siswa yang telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Orang-orang itu secara khusus mencari UJCM. Seperti yang diharapkan, mereka semua datang ke sini untuk Fang Qiu. Di sisi lain, ketika postingan Fang Qiu dirilis, langsung menimbulkan heboh besar di grup penggemarnya. Wah!
Fang Qiu benar-benar pergi ke sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi. Sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi di mana dia pergi. Apakah dia benar-benar pergi ke sana? Mereka yang berada di tahun ketiga sekolah menengah, perhatikan baik-baik ketika Anda pergi ke sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi. Mungkin Fang Qiu ada di sebelahmu. Dalam semua jenis seruan, beberapa orang mengajukan gagasan seperti itu. Akibatnya, semua siswa yang menghadiri sesi konsultasi mulai memeriksa Fang Qiu. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang menanggapi dengan antusias. Tidak melihatnya di acara di Sangqiu, Provinsi Zhongshu. Tidak di Linzi, Provinsi Qilu. Pukul 9.30 AM. Setelah setengah jam naik taksi, Fang Qiu akhirnya tiba di gerbang pusat pameran internasional di Jikuan. Dalam perjalanan, dia sudah diberitahu tentang posisi kiosnya, jadi dia tidak perlu mencarinya. Setelah keluar dari mobil, bahkan tanpa melepas topi atau topengnya, Fang Qiu langsung berjalan melewati kerumunan dan naik ke lantai 2. Guru besar dan sesama mahasiswa, maaf saya telat. Sebelum dia tiba di warung pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing, Fang Qiu dengan cepat meminta maaf kepada kedua guru dan murid bahkan sebelum melepaskan topi dan topengnya. Kamu belum terlambat. Profesor yang tersenyum dan berkata, ganti pakaianmu dulu. Fang Qiu buru-buru pergi untuk mengganti pakaiannya. Siswa yang baru saja tiba. Segera setelah Fang Qiu keluar setelah mengganti pakaiannya, Profesor Li menyerahkan setumpuk selebaran dan berkata, terlalu sedikit orang yang datang ke lantai 2. Kios universitas kami terletak tidak tepat. Tidak bisa terus seperti ini. Anda pergi ke tempat-tempat keramaian itu dan membagikan selebaran ini. Mari kita lihat cara kerjanya. Baiklah. Fang Qiu mengambil selebaran itu, dan kemudian, segera pergi ke lantai pertama. Meski sudah berganti pakaian, topi dan topengnya masih dipakai. Tentu saja, Fang Qiu tidak berniat mengungkap identitasnya. Jika dia dengan sombong menunjukkan siapa dia di depan umum tetapi tidak ada yang ternyata mengenalnya atau memberinya wajah meskipun mereka mengenalnya, betapa memalukannya itu. Untuk mencegah kemungkinan rasa malu ini, Fang Qiu hanya bisa mulai membagikan selebaran seperti yang diperintahkan. Halo. Senang bertemu denganmu. Datang ke lantai pertama, Fang Qiu mengirimkan selebaran sambil menyapa orang-orang yang memandangnya dengan penasaran dari kedua sisi. Hei, Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing. Seorang pria muda mengambil selebaran, melihatnya sekilas, lalu segera berlari kembali ke Fang Qiu dan bertanya, apakah Anda senior di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing? Iya. Fang Qiu mengangguk sebagai konfirmasi. Hebat, saya sudah mencari-cari kios di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, tapi saya belum menemukannya. Bisakah Anda memberitahu saya di mana meja konsultasi pengobatan Cina Universitas Jiangjing? Tanya pemuda itu. Ada di lantai 2. Lewat situ. Fang Qiu mengangkat tangannya dan menunjuk ke kios. Terima kasih. Aku akan pergi dan melihatnya nanti. Pemuda itu mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan pergi sambil tersenyum. Setelah itu, Fang Qiu terus membagikan selebaran. Namun, setiap kali Fang Qiu membagikan selebaran, orang-orang yang mengambil selebaran itu datang menanyakan di mana meja konsultasi UJCM. Semua orang menunjukkan ketertarikan yang besar pada UJCM dan mengatakan bahwa mereka pasti akan pergi melihatnya. Fang Qiu secara bertahap datang ke gerbang sambil membagikan selebaran. Fang Qiu dengan santai menawarkan selebaran kepada orang lain dan akan bergerak maju. Saat itu, lengannya tiba-tiba dipegang oleh seseorang. Dia berbalik untuk melihat-lihat. Itu adalah pemuda yang tepat yang mengambil selebarannya beberapa saat yang lalu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 568. Set. Pemuda itu terisak keras, mengusap hidungnya yang merah, dan kemudian bertanya dengan suara yang jelas-jelas sakit, Anda dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Apakah kamu pernah melihat Fang Qiu? Melihat pemuda itu, Fang Qiu tersenyum sembunyi-sembunyi di balik topeng. Ternyata, pemuda ini pernah masuk angin, dan hawa dinginnya cukup parah. Sepertinya dia tidak ingin ketinggalan sesi konsultasi, jadi dia datang meskipun sakit. Ya saya punya. Fang Qiu langsung mengangguk dan berkata, jika kamu diterima, kamu akan melihatnya juga. Terima kasih. Pemuda itu mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Fang Qiu terus membagikan selebaran. Setelah tinggal di lantai pertama selama sekitar setengah jam, Fang Qiu akhirnya membagikan semua selebaran yang dimilikinya. Faktanya, selebaran tersebut telah mengarahkan banyak orang ke meja konsultasi pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing. Sepertinya aku tidak perlu menunjukkan wajahku sama sekali.
Dengan kegemparan pikirannya, Fang Qiu bergumam pada dirinya sendiri, "Yah, tampaknya aku tidak terlalu perlu mengandalkan ketampananku untuk mencari nafkah. Meskipun saya tidak menunjukkan wajah saya di sini, masih ada legenda tentang saya di tempat ini." Pada pemikiran ini, Fang Qiu tersenyum gembira di balik topeng, siap untuk kembali ke lantai 2 untuk mendapatkan lebih banyak selebaran. Namun, saat dia berjalan ke tangga, dia mendengar keributan tiba-tiba dari tidak jauh. Mendengar gangguan itu, Fang Qiu segera melihat ke belakang. Segera, dia melihat bahwa pria muda yang menderita flu yang parah tiba-tiba jatuh ke tanah saat berjalan, yang membuat orang-orang di dekatnya sangat terkejut. Dan orang tua pemuda itu, yang telah berada di sisinya selama ini, langsung panik. Mereka segera membungkuk dan membantu pemuda itu bangun. Melihat ini, Fang Qiu buru-buru berlari ke arahnya. Setelah melihat lebih dekat, Fang Qiu sampai pada kesimpulan bahwa pemuda itu pasti masuk angin. Menambahkan bahwa ada terlalu banyak orang di sini, ventilasi tidak terlalu baik, dan kerumunan sangat bising, pemuda itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh pingsan ke tanah. "Serahkan padaku. Saya bisa merawatnya." Bergegas ke tengah raket, Fang Qiu segera memberitahu ayah pemuda itu. Kerumunan di dekatnya yang baru saja pulih dari keterkejutan dan tercengang. Siapa orang ini? Apakah dia seorang dokter? Hei, sepertinya dia memakai seragam Universitas Pengobatan Tiongkok Jiangjing. Semua orang mengistirahatkan mata mereka pada Fang Qiu. Pakaian yang dikenakan Fang Qiu memang dicetak dengan kata-kata, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Seketika, setiap orang tercerahkan. Ini adalah universitas tempat Fang Qiu belajar, bukan? Apakah Anda seorang mahasiswa di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing? Ayah pemuda itu bertanya. Iya. Fang Qiu mengangguk dengan tegas. Ayo, lihat. Mengapa anak saya pingsan? Tanpa ragu-ragu, ayah pemuda itu dengan cepat menyerahkannya kepada Fang Qiu. Setelah mendapat persetujuan dari orang tua pasien, Fang Qiu tidak ragu-ragu lagi. Dia mengambil langkah besar ke depan dan mendatangi ayah pemuda itu. "Serahkan padaku." Menggenggam bahu pemuda itu dengan satu tangan, Fang Qiu meyakinkan ayah pemuda itu. Kemudian dia dengan cepat melepas kemeja pemuda itu sehingga punggungnya benar-benar terbuka. Setelah itu, Fang Qiu langsung memantapkan tubuh pemuda itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya dengan sigap menekan sisi atas tulang punggung. Naik. Dengan kegemparan pikirannya, ki internal di dalam Fang Qiu mulai berlari cepat ke telapak tangan kanannya. Dengan ki internal mengalir masuk, Fang Qiu merasa seluruh telapak tangannya sedikit mengeras. Kilatan melintas di matanya. Tangan kanan Fang Qiu tiba-tiba meluncur ke bawah sepanjang tulang punggung dan langsung merobek tulang pantat. Saat tangan Fang Qiu meluncur ke bawah tulang punggung, dua garis hitam dan ungu segera muncul di punggung pemuda itu, yang tampak diwarnai, atau seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Di sebelahnya, wajah orang tua pemuda itu langsung memucat di pemandangan ini. Mereka takut Fang Qiu akan semakin menyakiti anak-anak mereka. Orang-orang di sekitar juga tersentak satu sama lain. Tetapi tentu saja, di antara para penonton, banyak guru dari berbagai universitas dan orang tua dengan mata tajam dapat melihat bahwa apa yang sedang dilakukan Fang Qiu sekarang adalah perawatan gores. Itu dikenal luas di kalangan orang-orang sebagai cara untuk menyembuhkan pasien. Di bidang pengobatan Cina, perawatan kerokan dipandu oleh teori tentang meridian dan titik akupuntur. Dengan alat pengikis khusus dan metode penggerak tangan yang sesuai, terapis mencelupkan alat tersebut ke dalam media tertentu dan berulang kali mengikis dan menggosok kulit, menyebabkan kulit tertutup titik-titik merah atau bercak darah merah. Ini adalah cara detoksifikasi dan meningkatkan sirkulasi darah. Meskipun banyak orang telah mengetahui tentang perawatan kerokan, namun tidak ada yang pernah melihat seseorang melakukan perawatan hanya dengan tangannya. Apalagi dengan menggores sekali saja, titik merah mencolok sudah muncul. Seberapa hebat gaya itu? Tidak heran jika orang tua pemuda itu ketakutan. Ah! Tepat ketika orang tua pemuda itu akan maju untuk melihat dan menghentikan Fang Qiu untuk melanjutkan, pemuda yang tidak sadar itu tiba-tiba terbangun. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan erangan yang menyakitkan, dan anggota tubuhnya mulai meronta, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menopang dirinya sama sekali. Melihat reaksinya, Fang Qiu terus memeluknya dengan tangan kirinya, mencegahnya bergerak. "Jangan bergerak." Fang Qiu berbisik di telinga pemuda itu sambil memeluknya dengan mantap. Mendengar itu, pemuda yang baru saja bangun itu segera berbalik. Dia memandang Fang Qiu dengan wajah bingung dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku mentraktirmu." Fang Qiu tersenyum. Kemudian, tangan kanannya bergerak lagi, dan gelombang ki internal langsung membuat telapak tangannya memanas.
Saat lengannya melambai, telapak tangan Fang Qiu segera menekan titik dazui pemuda itu. Pemuda itu gemetar dan berteriak lemah, panas sekali. Dia merasa tangan Fang Qiu membakar tulang punggungnya seperti api. Tidak dapat menahan panas yang luar biasa, pemuda itu berjuang untuk keluar dari cengkeraman Fang Qiu. Namun, tiba-tiba, dia tidak lagi merasa panas membara. Aliran panas itu sepertinya banyak berkurang dalam sekejap. Selain itu, dia juga merasakan aliran udara sejuk datang dari tangan di punggungnya, turun di sepanjang tulang punggungnya dan kemudian turun ke kakinya. Kemudian, itu berlari dalam lingkaran, langsung mengalir ke dadanya, lalu dan dituangkan ke dalam pelukannya. Akhirnya, itu melewati kepalanya dan kembali ke tangan Fang Qiu. Saat itu, pemuda itu hanya merasa segar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rasa sakit sebelumnya hilang, dan panasnya juga hilang. Bahkan kelemahan yang dibawanya oleh hawa dingin juga telah lenyap. Sekarang, itu diganti dengan kehangatan dan perasaan yang sangat nyaman. Segera, butiran keringat keluar dari dahinya. Hidungnya yang tersumbat sekarang benar-benar kembali normal. Seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pemuda itu menoleh dan menatap Fang Qiu dengan kaget. "Kamu, luar biasa." Fang Qiu tersenyum padanya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Fang Qiu merawat pasien dengan perawatan kerokan. Meskipun tidak ada alat atau media gesekan khusus, dia masih mendapatkan ki internalnya. Dengan bantuan ki internal, melakukan perawatan scrapping jelas jauh lebih mudah. Alasan mengapa Fang Qiu memilih perawatan kerokan adalah karena dia memperhatikan pemuda ini sedang flu. Karena dia terkena flu, pengobatannya adalah menghilangkan flu. Tidak ada keraguan bahwa, sebagai jurusan pengobatan Tiongkok, Fang Qiu secara alami tahu bahwa mengeluarkan hawa dingin dari kapal yang mengatur adalah yang terbaik. Jadi dia memilih untuk langsung memulai dengan tulang belakang, menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati bagian dalam pasien. Kemudian, dia menggunakan ki internalnya untuk mengusir semua flu dari pasien. Setelah itu, dia menyuntikkan ki internalnya ke dalam tubuh pemuda itu, yang bisa menyehatkan tubuh lemah pemuda itu, dan menghilangkan sedikit sisa dingin di tubuh pemuda itu juga. Setelah melakukan semua ini, Fang Qiu melepaskan pasien dan menghela nafas lega. Pria muda di depannya bukan lagi orang yang sama yang dia lihat sebelumnya. Aku. Pemuda itu tidak lemah lagi. Sebagai gantinya, dia berdiri di atas kakinya sendiri, mengendus dengan keras tetapi tidak lelah seperti dia. Kemudian, dia menoleh ke Fang Qiu dan bertanya, "Saya sudah sembuh?" "Iya." Fang Qiu menganggukkan kepalanya seolah-olah itu masalah biasa. Mendengar itu, semua orang di sekitar kagum. Mereka hanya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda ini pingsan karena pilek yang parah. Bagaimana dia bisa pulih dalam sekejap mata? Dan perawatan kerokanlah yang menyembuhkannya. Karena banyak orang telah mengetahui tentang pengobatan kerokan, orang banyak menyadari bahwa pengobatan kerokan memang bisa menyembuhkan flu, tetapi efeknya tidak bisa begitu cepat. Dan bagian yang paling krusial adalah tidak seorang pun pernah melihat seseorang melakukan perawatan scrapping seperti ini. Perawatannya benar-benar menghilangkan penyakit yang melanda pasien. Itu adalah bagian yang paling menakjubkan. Tidak, itu tidak hanya luar biasa. Itu sungguh ajaib. Wah! Para mahasiswa di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing benar-benar luar biasa. Salah satu dari mereka sangat mengagumkan. Sungguh menakjubkan. Dia benar-benar tahu barang-barangnya. Jika saya mempelajari metode ini, apakah saya akan pernah takut terkena flu di masa depan? Sesaat, semua orang mulai membicarakan kejadian itu. Pada saat ini, orang tua pemuda itu buru-buru menghampirinya dan mengambilkan segelas air panas entah dari mana. Mereka membantu pemuda itu menyesap 2 teguk. "Bu, ayah, aku sudah sembuh," kata pemuda itu sambil menyeringai. "Betulkah?" Sambil bertanya, ibu pemuda itu mengulurkan tangan dan menyentuh dahi pemuda itu. Dia menemukan bahwa itu tidak sepanas sebelumnya. Kemudian, dia berkata, "Sepertinya kamu benar-benar sembuh. Kamu benar-benar pahlawan muda." Ayah pemuda itu segera melangkah mendekat, menepuk bahu Fang Qiu, dan berkata, "Terima kasih banyak telah merawat anak saya." "Terima kasih banyak. Saya jurusan pengobatan Cina." Fang Qiu menjawab dengan anggukan. Mendengar itu, para siswa di sekitar tiba-tiba melebarkan mata mereka. Mereka merasa bahwa apa yang baru saja dilakukan Fang Qiu sangat keren. Dan ketika dicocokkan dengan, "Saya seorang jurusan pengobatan Cina," Fang Qiu tampak begitu keren sehingga kata-kata tidak bisa dipercaya. Selain para siswa yang mendaftar ke perguruan tinggi, orang tua mereka yang hadir juga berdiskusi dan menganggukkan kepala. Padahal,
tidak buruk membiarkan anak kita belajar kedokteran. Setidaknya, tidak akan merepotkan saat dia perlu ke dokter. Ya, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing sangat bagus. Sedikitnya, dengan keterampilan yang baru saja dilakukan bocah itu, Anda dapat menghemat uang untuk membeli obat flu seumur hidup. Pengobatan Cina cukup populer akhir-akhir ini. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Di masa lalu, ada pepatah mengatakan bahwa jika Anda tidak memiliki ketampanan, cobalah menjadi dokter yang baik. Ayo, mari kita pergi ke meja konsultasi pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing untuk menanyakan tentang penerimaan. Kerumunan itu bergerak. Hai, siswa, di mana meja konsultasi pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing Anda? Seorang orang tua bertanya pada Fang Qiyu. Ada di lantai 2. Di sana. Fang Qiyu menunjukkannya. Begitu dia menunjukkan jalan, orang tua dan siswa di sekitarnya langsung bergegas ke lantai 2. Lantai pertama, yang awalnya penuh sesak, menjadi jauh lebih kosong dalam sekejap. Ketika para guru dan siswa dari universitas lain melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang ini semua berlari ke lantai 2?